Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya mahasiswa D4 Teknik Media Digital Institut Teknologi Bandung. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana memulai program bahasa C++ dengan menggunakan Visual Studio 2012. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan mengenalkan bagaimana ruang lingkup dengan menggunakan Visual Studio 2012 dan bagaimana struktur bahasa pemrograman C++. Baiklah, untuk pertama kali, pastikan di komputer Anda bahwa telah terinstall Visual Studio 2012. Nah, untuk menggunakannya, kita gunakan terlebih dahulu Visual Studio 2012. Nah, ini adalah area kerja dari Microsoft Visual Studio 2012. Nah, untuk memulai, kita pilih File, kemudian pilih New, kemudian pilih Project. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada Windows 32 Console Application, ada MFC Application, ada Win32 Project, ada Blank App, dan lain segala macamnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita memulai dengan menggunakan Win32 Console Application. Nah, terlebih dahulu kita pilih di sini, misalnya kita membuat sebuah project baru, struktur bahasa C++. Save folder, kemudian kita pilih di sini struktur bahasa C++. Pilih OK. Kemudian kita pilih next. Ini kita boleh hilangkan. Kemudian kita hanya pilih empty project. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada project dengan nama struktur bahasa C++. Nah, untuk memulai sebuah file, kita pilih di Source File, kemudian kita pilih Add New Item. New Item, di sini kita misalnya memberi nama sebuah file dengan nama Hello. Hello ya. Ya. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan di dalam bahasa C++ itu terlebih dahulu untuk memulai sebuah program kita menggunakan yang namanya preprocessor. Nah, di dalam C++ itu dikenal dengan nama preprocessor IOStream. IOStream ini juga sudah terdapat library untuk input dan output. Kemudian kita bisa menggunakan using name std namespace std seperti ini. Kemudian kita membuat fungsi utama integer main ini. Kemudian kita pilih code hello world. Kemudian code ini program pertama saya. Kemudian tambahkan sistem, pause, kemudian reform. Nah, oke. Secara singkat, beginilah struktur bahasa pemrograman C++. Terdiri dari prosesor, kemudian ada fungsi utama atau fungsi main, kemudian di sini ada yang akan ditampilkan, ada input dan output, kemudian hanya seperti itu ya, hanya ada prosesor, kemudian main, kemudian ada input atau output. Nah, kita coba debug, pilih local Windows debugger, atau kita juga bisa build dengan cara clean solution terlebih dahulu. Kemudian kita melihat errornya dengan cara view, kemudian error list. Nah,
di sini ternyata ada error di line yang ke-6. Kita coba lihat line yang ke-6. Oh ya, ternyata errornya penulisannya seharusnya adalah seperti ini. Kita coba jalankan debugger, local Windows debugger. Oke, ini adalah hasil dari Hello World. Ini program pertama saya. Nah, di sini untuk menampilkan sebuah output atau menampilkan sebuah teks, kita menggunakan perintah code. Untuk perintah code ini kita menggunakan tanda panah ke kiri 2 kali. Kemudian di sini ada kata yang ingin ditampilkan, yaitu diapit dengan tanda petik tunggal, petik ganda ya, petik ganda. Dan di sini diakhiri dengan tanda titik koma, seperti itu. Nah, di dalam bahasa pemrograman C++ ini, kita bisa menggunakan /n atau kita bisa menggunakan yang namanya NL. Nah, fungsi keduanya sama, adalah untuk newline. Coba kita perhatikan. Ya, sama seperti ini. Kemudian misalnya kita gunakan lagi NL-nya. Ini berarti kita membuat newline sebanyak 2 kali ya. Itu. Newline sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita tidak menggunakan newline, otomatis apa yang ditampilkan di pertama dan kedua itu akan sejajar. Kita lihat seperti ini. Hello World, ini program pertama saya, dia akan langsung nyambung seperti itu. Ya, demikianlah program sederhana dan bagaimana kita memulai sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan bagaimana kita mengenal struktur bahasa pemrograman C++.